di mana datanya dia pernah ada pada saat bumi belum dijadikan. Lah ini Pak pencipta besar loh. Ya. Kenyataannya kamu mau terima atau tidak, percaya atau tidak, tolak atau enggak, kamu harus tahu sebelum Allah mengklaim dia pencipta langit dan bumi, bumi itu udah ada. Al-Quran itu lahir abad ke-7. Ya, Allahnya baru ada abad ke-7 dikenalkan. Bumi itu siapa? Coba tanya. Yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya itu siapa? Nah, gini ya, saya mau kasih tahu kamu ya. Saya ini, contoh nih ya, saya ingin membeli mobil. Saya duluan yang membeli mobil. Ya kan, saya membeli mobil, lalu saya beli mobil, saya buat catatannya, saya buat kwitansi jual beli gitu kan. Lalu saya membeli mobil, lalu mobilnya itu ada milik saya pertama-tama. Ya kan? Lalu 1000 tahun setelah itu ada yang ngaku. Sayalah yang membeli mobil Avanza itu yang warna biru. Dia ngaku begitu. Ya, tapi ketika ditanya mana surat jual belinya, dia nggak punya. Dia nggak bisa menunjukkan 100% seperti saya yang punya data yang asli. Penciptaan alam semesta ini ditulis secara terinci sampai sedetail-detailnya, kronologisnya panjang sampai Tuhan Yesus naik ke sorga, dan ini bukanlah tidak benar. Inilah satu-satunya kebenaran yang nonsen itu cerita itu udah basi. Iya, ini satu kebenaran yang nggak bisa kalian tolak. Sekarang kalau Allah menciptakan langit dan bumi, tolong tunjukkan saya di mana ada orang pernah mengenal Allah di dalam kitab Kejadian. Tolong tunjukkan saya. Di mana ada Allah di dalam kitab Kejadian? Tolong tunjukkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama ya, lagi viral video dari Bu Uti Watimena yang menginjak Al-Quran. Video tersebut viral dan sekarang menjadi pembicaraan ya, menjadi pembicaraan, dan bahkan banyak sekali yang menanyakan kepada saya juga, apa benar Bu Uti menginjak Al-Quran? Saya bilang, ya kalian nonton sendirilah. Ya, kalian yang lihat sendiri, kalian yang saksikan sendiri, dan kalian yang nilai sendiri, apakah Bu Uti menginjak Quran atau tidak. Jangan nanti hanya mendengar, tapi kalian belum lihat videonya. Kan seperti itu. Ini yang kita takutkan. Orang menghakimi tanpa melihat langsung. Ya, tanpa melihat langsung buktinya gitu. Ini yang bahaya gitu. Saya dengar ya dari si Budi, kalau si Fulan ngomong begini gitu. Ya kamu dengar dari Budi. Apakah omongan Budi itu udah pasti benar? Kan seperti itu. Kecuali ada voice note, ada chattingan, ada bukti penunjang. Kan begitu. Jadi bagi teman-teman yang masih menanyakan apa benar, ya kalian lihat video sendiri, dan itu sudah banyak beredar lah. Sudah banyak sekali beredar, bahkan Bu Uti juga sudah membuat video klarifikasi sampai berjilid-jilid ya. Saya lihat Bu Uti sampai safari, mendatangi komal demi komal, mendatangi ruangan demi ruangan yang lagi live, hanya untuk menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya, ya itu tidak sengaja, itu hanya nempel, bukan menginjak, tapi cuma nempel ke samping seperti itu kan. Bahkan dia mempraktekkannya lagi gitu kan. Waduh, saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti, dan dari awal, padahal saya sudah minta sama Unirifa, untuk Bu Uti itu cobalah ya, di malam kejadian itu, di malam kejadian yaitu 2 hari yang lalu, kita minta Bu Uti itu langsung meminta maaf, dan kalau bisa saya bilang, coba hubungi Bang Zuma. Bu Uti kan sama Bang Zuma udah kenal lama lah. Ya sudah kenal cukup lama, dan cobalah minta pendapat dari Bang Zuma. Itu saran dari saya. Tetapi Bu Uti malah, wah saya nggak bersalah, apa pula, nggak perlu gitu kan. Bahkan teman-teman Polikardusnya menyarankan, jangan pernah meminta maaf. Jangan pernah mengatakan Anda bersalah. Karena kalau Anda sudah nyatakan itu, maka Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sebagainya gitu. Wah ngeri ya. Saya nggak ngerti. Kenapa banyak sekali orang-orang dari kelompok Polikardus ini bukan memberikan masukan yang baik, tapi malah memprovokasi Bu Uti agar nggak usah takut dan melawan saja gitu kan. Agar melawan. Kalau takut sih, ya wajar lah manusia ya. Tetapi kan yang paling penting itu bagaimana mencari win-win solution, dan kalau bisa masalah itu diredam, masalah itu dikecilkan.
bukan masalah itu dibiarkan. Karena kalau masalah dibiarkan, hanya masalah waktu sebelum dia meledak. Jangan berpikir bahwa masalah itu kalau didiamkan akan selesai. Enggak, teman-teman. Kalian ribut sama orang, kalian diamkan. Kelihatannya baik-baik saja, tapi itu seperti api dalam sekam. Ya, api dalam sekam itu suatu saat akan meledak. Karena masih ada sisa-sisa masalah. Itulah kenapa kalau ada masalah segera dibereskan. Ya, segera dibereskan. Dan di kesempatan ini saya ingin memberitahukan ya, memberitahukan bahwa Bu Uti sudah resmi dilaporkan oleh tim Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi dari tim Yayasan Apologet Islam Indonesia sudah resmi melaporkan Bu Uti Watimena, dan mungkin hari ini akan muncul ya berita-beritanya di media-media, dan mungkin saya tunjukkan saja foto-foto kemarin ya. Jadi ini kalian bisa lihat, ini perwakilan dari API ya, Bang Daeng, ya ada Daeng. Ini dipeganglah surat bukti pelaporannya. Ini yang menemani, ya ini teman-teman dari Laskar API, ya, teman-teman dari Laskar API yang menemani pelaporan kemarin. Ya, terus, salah, kok jadi Fernata pula. Ini kemarin saat kumpul sebelum melaporkan ya. Ini ya, Daeng yang ada di sini, ini kan orangnya. Terus ya teman-teman lah, mungkin sudah familiar lah dengan wajah-wajahnya beberapa. Ada si Kores, ya, ada si Ibes, dan teman-teman lainnya tentunya ya. Terus ini saat ditanyai oleh wartawan. Ya, jadi dari pihak wartawan juga sudah meliput, sudah mewawancarai mengenai kasus tersebut, dan mungkin sebentar lagi teman-teman bisa lihat di media-media dan di koran-koran tentunya ya, bahwa ini sudah dilaporkan, sudah resmi dilaporkan, dan ya kita tunggu sajalah. Ya, kita tunggu dari pihak kepolisian tentunya. Jadi kenapa pihak API melaporkan? Ya, pertimbangannya mungkin melihat apa yang dilakukan oleh Bu Uti Watimena sudah kelewatan dan tidak ada etika baik dari Bu Uti yang ingin meminta maaf ataupun ya inilah mengklirkan masalah gitu. Karena Bu Uti dianggap sengaja yang pertama, yang kedua Bu Uti dianggap ngeles ya. Sudah sengaja ngeles lagi gitu kan. Nah, sehingga ini dilaporkan oleh teman-teman dari Yayasan API ya. Jadi yang melaporkan dari Yayasan API. Ya, saya nggak tahu lah. Karena saya bukan pengurus dan saya juga tidak ikutan. Ya, sekali lagi, kalau masalah Bu Uti ini ya, kita serahkan saja kepada ahli-ahlinya. Karena saya bukan ahlinya, jadi mending saya diam. Ya, karena saya bukan ini ya, bukan seperti Polikardus gitu. Kalau Polikardus itu kan yang dia nggak ngerti pun ngoceh aja gitu. Bukan bidang dia, tapi dia ngoceh seakan-akan dia pakar di bidang tersebut. Nah, kalau Polikardus seperti itu. Kalau saya langsung jujur, bukan bidang saya katakan bukan bidang saya. Kalaupun saya sampaikan sesuatu, yaitu setelah saya konsultasi, setelah saya tanyakan kepada ahlinya. Jadi saya mewakili ahlinya ngomong seperti apa. Dan apa yang disampaikan oleh ahli tersebut, ya saya utarakan juga gitu kan. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Karena ini bukan ranah kita. Ya, sekali lagi bukan ranah kita. Dan di sini saya cuma mau mengumumkan bahwa Bu Uti sudah resmi dilaporkan. Bahkan alamat Bu Uti ya. Alamat Bu Uti, semua data-data profiling Bu Uti itu sudah beres. Ya, sudah selesai lah. Sudah diketahui, dan nampaknya hanya hitungan jam dari video dirilis tentunya. Ya, video konten yang kalian nonton ini dalam hitungan jam mungkin sudah akan ada hasilnya. Ya, sudah akan ada hasilnya. Itu sih info yang saya dengar. Ya, info yang saya dengar itu yang saya sampaikan. Jadi dikatakan bahwa sudah sangat jelas ya, sudah sangat terang benderang lah. Sudah sangat terang benderang unsur-unsur yang dilanggar oleh Bu Uti Watimena. Itu menurut teman-teman ya, karena saya nggak ke situ, saya nggak tahu, saya cuma dengar ya, karena ya kan kita nanya-nanya ini kan teman-teman semua soalnya. Saya tanya gimana itu kemarin? Oh, dilaporkan ya, dilaporkan malam-malam.
Kalau kalian lihat itu tengah malam. Jadi kemarin malam dilaporkan dan sudah clear ya, sudah selesai. Pemeriksaan saksi-saksi juga sudah, semua sudah, dan hanya masalah waktu ya sebelum ada penetapannya. Itu aja sih yang bisa saya laporkan untuk berita kali ini. Ya, ya ini ya terserah pendapat kalian lah. Mungkin kita akan berbeda-beda dalam hal ini. Tetapi ingat ya teman-teman, kita juga tidak boleh mengatakan, wah jangan gitu, wah jangan gini, wah jangan gitu, oh yang sana kok gini gitu kan. Jangan. Ya, pada dasarnya setiap orang itu punya hak untuk bersuara, setiap orang punya hak untuk mengambil tindakan, dan sekali lagi Islam bukan milik satu kelompok ya, tapi milik semua orang. Jadi ya kita tahu sendirilah kalau yang dilakukan Bu Uti ini kan sudah menyakitkan banyak orang. Mungkin ada sebagian yang bisa menerima dan memaafkan Bu Uti karena melihat, wah kondisi Bu Uti kan parah, udahlah kita maafkan gitu. Tapi ada juga orang-orang yang nggak mungkin memaafkan gitu kan, karena apapun ceritanya yang dilakukan Bu Uti sudah melanggar hukum gitu. Nah, jadi kalian ada di tim manapun, ya mohon jangan menjudge orang lain. Jangan menghakimi orang lain seakan-akan kelompok yang berbeda pendapat sama kalian tuh salah. Itu yang saya minta teman-teman cegah ya, dan jangan sempat kepikiran seperti itu. Saya berkali-kali ambil analogi seperti perjuangan Indonesia. Dari golongan pemuda, pinginnya dengan cara perang. Ya. Kelompok muda kan ingin merebut kemerdekaan itu dengan cara perang. Sedangkan kelompok tua dengan cara diplomasi. Ya. Berbeda pendapatnya. Tetapi tujuannya sama. Semua demi kemerdekaan Indonesia. Begitu juga dengan mujahidin muslim. Ada yang mungkin agak keras, ada yang mungkin dengan cara lembut, ya, beda-beda. Tapi semua tujuannya apa? Untuk membela la ilaha illallah. Itu aja sih poinnya. Jadi cara berjuang beda-beda, cara mengambil keputusan beda-beda, itu hak semua orang, sama aja. Dan kita nggak berhak untuk mengatakan bahwa kita yang benar, orang lain yang salah, dan sebagainya. Itu yang teman-teman harus tekankan ya. Sekali lagi, jangan pernah membanding-bandingkan dengan merasa, wah harusnya caranya seperti ini. Enggak. Setiap orang punya caranya masing-masing. Yang penting mereka tidak melanggar yang aneh-aneh, tidak melanggar hukum yang pastinya, dan itu hak mereka. Ya, hak mereka. Jadi dukung saja setiap perjuangan dari mujahidin muslim, dan saya rasa semua demi kebaikan lah. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan membantu channel saya ini ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.